Ini materi kita untuk prosesor, tapi nanti karena sudah ada surat dari Wakil Rektor 1 yang mengenai kuliah, setelah UTS nanti kemungkinan besarnya kita akan tatap muka ya. Sehingga kalau tatap muka nanti setelah UTS saya akan masuk ke microcontroller Arduino ya. Jadi kita akan separuhnya kita untuk prosesor, Arduino sisanya. Kalau itu kita tatap muka tapi ya, kan saya mau praktekkan ada prakteknya di lab nanti kali mau komputer nanti usah setiap orang ya satu kelompok aja. Itu kalau apa namanya kuliah kita nanti setelah UTS itu tatap muka ya, kita pakai microcontroller Arduino, kita akan praktekkan nanti ya prakteknya. Kalau tidak ya terpaksa ini kita, kalau itu simulasi juga ada simulasinya itu ya teman, ada kurang itulah ya. Kita tidak pegang barangnya jadi kita coba. Tetap kita akan menggunakan sisanya itu ya. Kita menggunakan microcontroller. Ini yang kalau kita online terus ya. Sampai nanti hardware-nya. Nanti kalau ada ketemukan nanti mungkin hardware-nya saya dahulukan karena nanti kita bandingkan antara hardware mikroprosesor dengan mikroprosesor. Karena kalau mikroprosesor ini dia tidak bisa berdiri sendiri ya Pak. Ada penunjuknya. Sedangkan di microcontroller itu sudah ada lengkap di situ ya. Sudah ada memorinya, sudah ada. Jadi kita tinggal bisa seperti istilahnya itu komputer papan tunggal dulu istilahnya. Cuman dia khusus untuk kontrol ya. Kalau mikroprosesor kan dia itu multipurpose ya. Tugasnya bisa bermacam-macam. Itu materi kita mungkin. Mudah-mudahan kita bisa setelah UTS nanti kita tatap muka sehingga nanti kita akan mencoba bagian dari prosesor sebenarnya khusus disebut microcontroller ya. Dia sifatnya hanya mengontrol. Ini kan sifatnya banyak. Cuma dia kita sendiri ya, bisa sendiri. Tapi kalau microcontroller bisa karena di sini disediakan ya. Nah, yang paling banyak digunakan sekarang itu adalah Arduino karena biayanya murah, bahannya murah. Nah, ini yang khusus mikroprosesor ya. Jadi kalau microcontroller nanti saya tambahkan lagi pustakanya nanti ya. Itu cukup banyak. Kemudian ini sama ya. Nanti kalau ada yang setelah UTS itu kita tatap muka Arduino, nanti mungkin ada tugasnya itu tugas kelompok nanti ya untuk membuat suatu kontrol dan nah ini materi kita ya. Nah jadi ada dua kemungkinan nanti untuk yang di setelah UTS ya. Ini akan saya naikkan dulu nih yang bab 8 nih ya. Setelah nanti aritmatika mungkin ya. Apa setelah model perpindahan data nanti baru kita akan geser dia supaya nanti kalau kita Arduino sudah belajar juga hardware prosesornya. Sekarang kita masuk ke pengantar dulu ya, pengantar dari mikroprosesor, mana sejarahnya, perkembangannya, ya itu kita mulai dari itu. Ini tidak belum terlalu teknis ya. Nanti baru minggu depan kita masuk ke teknis dan mikroprosesor. Di sini kita bahas nanti ringkasan dari mikroprosesor Intel. Nah, karena ini yang paling banyak digunakan. Karena dia dengan Motorola itu agak berbeda. Dia samanya dengan nanti AMD, dia sama. Gimana sejarahnya, fungsinya, kemudian pengetahuan dari komputer. Kita akan membicarakan nanti terminologi dari komputer, seperti bit, byte, data, sistem memori nyata, nanti depan itu ya, sistem memori real ya, sistem memori terkoneksi, sistem memori nanti ada lagi flat. Ya. Karena untuk Windows ada dua ya, terkoneksi atau flat. Sedangkan sistem DOS
itu dia memori nyata. Dia batas memorinya kecil ya, maka diletakkan di situ dia. Sedangkan kalau terproteksi dia ditabelkan. Sedangkan kalau file mirip lagi dengan memori real, tapi dia jauh lebih besar. Itu ya yang kita bahas nanti. Terus caranya gimana? Secara dari yang paling awal atau yang berupa konsep malah sebelumnya ya, sebelum konsep untuk kenapa namanya nanti dari mikroprosesor itu ke ujungnya ke komputer, karena awalnya memang untuk menghitung ya, membantu perhitungan. Yang awalnya dulu adalah nanti dia seperti kalkulator ya awalnya. Jadi mengkonversi. Nah, kita udah belajar di digital ya, ini penting sesuatu kalau digitalnya nggak bisa itu agak susah nantinya. Ya itu hardware dan bilang kita manusia desimal, sedangkan peralatan digital itu adalah binar. Nah, hexa apa? Nah, hexa itu adalah untuk pemrogramannya, memudahkan penulisan. Karena kalau binar itu jika binar besar ya, itu dia nanti kombinasinya banyak, terlalu panjang, kesalahannya besar kemungkinannya. Karena dia hanya bilang 01, disederhanakan dengan hexa. Tetapi mesinnya sendiri tetap dalam binar ya. Nah, nanti diterjemahkan lagi ke binar sama software, baru dia bisa jalan. Kemudian data BCD, binary code desimal dan kode ASCII. Bilangannya. Bintang bulat, bilangan poin. Ya. Sejarahnya prosesor awal dulu ya, yang 08688 ini yang komersilnya ya. Sebelumnya sudah ada juga ya, cuma 4 bit ya, untuk kontrol dia ya, dengan mikrokontroller. Ini awalnya jauh sebelum listrik ditemukan, tuh orang sudah mulai membuat peralatan untuk komputer, compute ya, hitung ya. Nah, itu dia awalnya. Sekarang dia peralatannya juga sangat tugasnya sangat banyak sekali yang bisa dikerjakan. Walaupun prosesnya di dalam prosesor tadi tetap dia prosesnya menghitung. Itu menggeser, memindahkan itu ya isinya dari besar isi data, menjumlahkan, menambah, menggantikan R gitu ya. Ya satu counter bersama ya, kita register dengan counter. Isinya itu aja. Nah, secara itu bahasa komputer, bahasa mesin itu sangat susah sehingga tidak ada muncul bahasa tingkat tinggi ya, seperti jadi bahasa C gitu ya. Itu tidak langsung dibaca oleh komputer, diterjemahkan dulu ke bahasa mesin baru kita tahu. Nah, ini dia orang 500 tahun sebelum Masehi gitu ya, mulai orang membuat menggunakan manik-manik. Biasanya orang-orang pemimpin agama ya, karena mereka lah yang bisa baca tulis gitu ya. Dan orang-orang lain itu nggak bisa, batas. Nah, salah satunya itu yang masih itu sampai sekarang itu adalah seperti bahasa Cina. Bahasa Cina itu kan huruf kanji itu kan itu emang dibuat itu memang untuk orang-orang, tidak untuk orang umum ya. Kita agak susah bagi orang umum sekarang. Banyak, sangat banyak. Kalau kita kan alfabet bisa gabungan daripada beberapa huruf ya. Arab, ini kalau ya, Jawa juga mirip ya. Kalau kanji, nah, dia adalah simbol. Nah, ini seperti ada simbol tadi. Cuma kita kan simbolnya terbatas. Seperti ASCII dibatasi ya. Gabungan dari beberapa itu nanti kembali lagi sebagai alfabet. Ini awal-awalnya dulu ya. Kemudian udah jauh 2000 tahun setelah itu Blaise Pascal itu ya menciptakan kalkulator yang terbuat dari gear dan roda. Nah, jadi dia mirip dengan itu gearnya itu ya, gear roda itu kalau model apa namanya motor zaman dulu itunya ya untuk hitung kilometernya atau apa namanya perhitungan listrik yang bukan token ya, pakai rotor di kan sekali putarannya yang keluarnya pertama satu.
Berapa putaran ini bertambah ya, seperti speedometer mobil ya, motor yang bukan digital ya, tapi sekarang udah banyak digital. Itu pakai gear itu. Sekali putaran satuan, 10 kali naik satu yang puluhan. 10 kali juga puluhan naik satu yang ratusan. Sehingga Pascal ini untuk menghargai hasil dia itu, ada bahasa komputer yang namanya Pascal. Walaupun sekarang nggak dipakai lagi, jarang. Walau awal 80-an, 90-an itu sampai 22, awal 2000-an, itu masih Pascal. Misalnya mirip dengan bahasa C, karena dulu ada sebelum Pascal itu ada bahasa yang basic, nanti kita bahas lagi. Dan dari mesin mekanik tadi, orang akan hitung ya, si awal untuk membuat mekanik yang bisa diprogram. Ya. Tadi cita-cita orang, walaupun belum ada listrik begitu ya. Charles Babbage itu coba membuat peralatan lingkungan ya yang digunakan untuk astronomi. Itu untuk navigasi angkatan laut. Kapalnya itu masih pakai layar lah ya, layar. Menentukan arah dan jaraknya berapa. Lebih teliti daripada dia manual ya. Jadi dia karena belum ada listrik, jadi dia tenaganya dia menggunakan uap. Uap itu dari 2 hari sebelum ditemukan. Karena uap itu bisa menggerakkan. Jadi dia bisa menyimpan 1000 angka desimal 20 titik. Jenis programnya dapat dia memodifikasi ya, seperti dengan menggunakan kartu gelombang atau Fonscar ya. Yang awalnya itu digunakan oleh Joseph Jacquard di Prancis ya untuk membuat mesin tenun supaya nanti mesin tenun itu seragam ya polanya. Jadi kalau orang yang membuat itu kan bisa berbeda-beda ya. Orang yang sama saja dengan beberapa kali percobaan bisa berbeda. Nanti juga seperti pakai kartu berlubang dia sehingga itu sangat mirip semuanya. Nah, itu yang digunakan metodenya oleh nanti untuk fungsi mesin. Tapi ini belum maksimal. Nah, dari kartu berlubang tersebut itu komputer awal itu yang digunakan. Cuman kalau komputer awal itu orang yang menjalankan komputer harus bisa programmer ya. Seperti itu dia. Kalau sekarang kan nggak menjalankan komputer tidak perlu jadi programmer kan, karena sudah banyak program aplikasi. Komputer awal tidak, untuk menjalankan komputer harus programmer, program dulu, baru dia bisa jalan. Nah, cara itu dengan menggunakan kartu berlubang tadi, sebelum ditemukannya memori ya awal. Sehingga kalau selesai ya dicatat, kemudian kalau hal yang sama masih dihitung ya bisa dia kerja lagi. Tapi kalau berbeda ya ulang lagi, disusun lagi atau berlubang. Jadi dia untuk mesin tadi dia memerlukan sampai 50.000 bagian, sehingga ini tidak berfungsi secara ini. Karena terlalu banyak bagian-bagian, tidak memerlukan yang besar karena dia uang ya. Nah, setelah tahun 1800-an ditemukan motor listrik, nah di sini peralatan elektronik juga berkembang. Walaupun belum ketemu IC dan transistor ya, tapi sudah jauh di listrik. Ini pertamanya menggunakan kalkulator mekanik Pascal. Ini peralatan yang umum sampai tahun 70-an itu. Nah, sekarang masih ada yang model itunya yang menggunakan mesin kas register itu ya, dicatat orang belanja gitu. Walaupun sekarang orang nggak boleh jarang, tapi itu ada. Ketik masuk, cuman dia terbatas informasinya ya. Belanja ya. Elektronik. Satu bulan ya, kecil. Ini dia untuk membuat mesin kas register tadi. Ini masih sampai sekarang masih ada yang digunakan. Walaupun sekarang udah banyak yang digunakan karena udah bisa disimpan kan sekalian kan. Kita hanya catatan untuk satu orang belanja udah selesai, udah cabut, ketik dia di kertas kan, tidak bisa tersimpan semua. Sekarang disimpan semua belanja.
untuk menyimpan data menggunakan tadi berkembang. Jadi dia selagi listriknya nyala ya, nah, kalau dia mati listriknya ya kabut, ya ulang lagi nanti nomor hilang. Nah, dari rancangan mesin mekanik tadi, berubah tadi ya, berasal oleh motor listrik, maka pemerintah Amerika Serikat menugaskan Holbrooke tadi untuk menggunakan sistem itu untuk menyimpan dan mentabulasi atau menghitung ya informasi sensus pada tahun 1890-an. Ya. So, awal abad 20 ya, akhir abad 19 itu di Amerika itu sudah menggunakan kota walaupun masih sistemnya mekanik, belum elektrik, listrik saja yang untuk motornya saja ya, jadi masih banyak mekaniknya. Kita gunakan itu 1896 tabulasi, dia membuat perusahaan ya, tabulation machine company. Nah ini yang menjadi IBM nanti. Maka dari mesin menggunakan satu Bromo menjadi IBM, awal dari IBM. Komputer yang sangat terkenal dulu, walaupun sekarang sudah banyak perusahaan lainnya, karena ukurannya kecil ya. Dulu kan semua kompatibel IBM, itu yang paling bagus kan. Saingannya hanya Macintosh. Macintosh mahal, dia berbasiskan Motorola ya. Ini yang menjadi IBM. Kenal mainframe itu biasanya IBM. Awalnya itu ya. Awalnya dari penghitungan sensus ya penduduk. Nah sekarang di Amerika kemudian sudah jauh sebelum ini ya sudah menggunakan untuk pemilu pun mereka menggunakan elektronik. Kalau orang memilih si A, si B atau si C langsung tekan, langsung kerekam. Hasilnya habis pemilu langsung ketahuan hasilnya. Jadi di Amerika itu ya satu hari 2 hari setelah pemilu itu sudah ketahuan karena kan dia waktu zona waktunya kan berbeda-beda ya. Kalau kita hanya beda 3 jam, kalau di sana tuh sangat banyak sehingga dia tidak bisa ada hari yang sama karena dia biasanya berbeda waktunya. Walaupun kalau dihitung dari kita itu sama, kan? Di sana berbeda-beda waktunya sehingga dia hanya beberapa hari sudah selesai. Untuk satu zona yang sama tuh hari itu selesai pemilu langsung dapat hasilnya karena dia pakai elektron. Nah di Indonesia nggak bisa. Karena di Indonesia bukan secara teknis nggak bisa, teknisnya itu orang ITB gabung dengan UGM sudah buat untuk pemilihan mau pilkada atau pemilihan legislatif atau presiden itu sudah dirancang elektronik. Tapi orang kita belum siap, manusianya belum siap, dan teknis sudah. Karena selalu curiga yang sekarang aja yang pakai ditusuk saja kan masih curiga, oh datanya dimanipulasi, gimana kok data ditusuk pakai manipulasi gitu kan? Semua orang menyaksikan. Indonesia itu yang susah majunya itu karena selalu curiga. Di Amerika enggak, hari ini pemilu selesai langsung ke itu. Cuma karena zona waktunya berbeda-beda sehingga mereka membutuhkan berapa hari. Kalau kita berbulan-bulan mulai dari TPS dihitung satu-satu itu, satu dihitung juga sah segala macam. Kalau di apa udah sah nggak sahnya langsung. Walaupun masih ada errornya ya itu tuh karena dia sistem kalau elektronik untuk errornya lebih kecil. Kalau dulu sebelumnya di Amerika juga cara berlombang, cuman dia bukan orang berlombanya, dia hanya nekan otomatis itu akan tersebar. Nah, ini dia IBM ya. Ombaknya nomornya ini masih sebetulnya satu masih menggunakan mekanik elektrik ya. Ada ini mekanik semua. Belum elektronikanya belum ada. Karena belum ditemukan bahan semikonductor. Nah, pada Perang Dunia Kedua itu orang Jerman, Confucius yaitu menemukan komputer elektromagnetis pertama. Disebut dengan komputer Z3. Nah, ini dia diciptakan untuk mendesain pesawat dan rudal. Udah jadi tuh dulu aja, cuman dia namanya belum rudal waktu dia pesawat awak itu yang dia kembangkan dari Jerman langsung ke Inggris. Jadi, tanpa pesawat, tanpa ada orangnya, pesawat langsung meledakkan sendiri. Cuman untuk keburu dia informasi-informasi Jerman itu diketahui oleh sekutu sehingga Jerman itu kalah. Dan itu salah satunya juga ada peralatannya yang bisa penyandiannya. Nah, ini yang menjadi awal konsep yang ditiru dari negara Barat.
Ini Z3 ukurannya ya. Frekuensinya lihat hanya 5 Hz ya, 5 Hz, 5,3 Hz. Bandingkan dengan sekarang clocknya kalau sekarang itu sampai 2 giga ya, sampai 3 giga. Juga 3 kalau mega itu kilo itu 1000, mega itu apa namanya juta ya, hertz itu kan miliaran giga ya, puluhan miliaran hertz ya sekarang. Tapi ini awal-awal nih, 5 canggih zaman itu ya. Dia Z3 awal, dia mulai dari Z2. Jadi dapat peragaan walaupun orang ya karena dia Jerman kalah sebenarnya, enggak dia akan dan sistem elektronik pertama diproyeksikan adalah untuk memecahkan kode rahasia interjerman. Rahasia itu dia menggunakan enigma yang digunakan untuk menyandikan. Jadi walaupun dia kan pakai radio atau Morse ya, hal tersebut, informasi tersebut dapat diterima oleh pihak musuh, tapi pihak musuh tidak bisa baca, nggak ada artinya, nggak ada artinya, karena dia diacak. Nah, untuk menjadikan artinya inilah mesinnya, mesin enigma. Nah, ini yang di mana sekutu itu untuk mendapatkan enigma. Waktu itu didapatkan, maka dibongkarlah rahasia-rahasia Jerman sehingga lebih cepat Jerman kalah. Nih, ada filmnya untuk mencuri mesin enigma. Nah, ini komputer untuk memecahkannya nih. Jadi setelah mesinnya itu dapat, itu kan gimana nih terdapat mesinnya itu bisa dirancang untuk buka. Jadi sistemnya dia masih menggunakan tabung hampa, sehingga dia mesin sangat besar. Apa disebut Colossus ya, karena ukurannya yang besar. Ya, karena dia masih menggunakan tabung hampa, belum transistor, apalagi mikro IC seperti sekarang. Ya. Dia juga bukan mesin komputer Colossus tadi masih bukan programmable ya, yang dapat diprogram ya. Program yang sekali jalan saja. Itu udah pagi. Komputer tetap itu dia sekarang disebut dengan special purpose ya. Atau tugas khusus. Hanya itu saja. Yang komputer kita sekarang itu adalah multi ya. Dia bukan hanya tugasnya khusus, ya macam-macam. Itu awalnya memang kalau untuk memecahkan kode ya fungsinya itu saja, tidak bisa yang lain. Sekarang dia bisa tergantung hanya buat programnya ya, programnya lah yang bisa berbeda-beda. Sedangkan komputernya sama. Nah, yang bisa diprogram kalau yang tadi, proses tadi kan masih belum bisa diprogram ya, bukan programmable. Ini dia pada tahun 46 setelah perang dunia pertama. Sistem komputer elektronik yang dapat diprogram. Yang pertama dia ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Mesin besar ya. Terdiri dari 17.000 tabung vakum. Satu tabungnya itu sama dengan satu saklar ya. Dan kabelnya sepanjang 500 mil. Karena 1 mil itu lebih dari 1 kilo ya, jadi lebih dari 600 kilo. Jakarta Jogja lewat. Untuk satu komputer. Beratnya 30 ton. Operasi per detiknya 100.000 operasi per detik. Diprogram dengan merangkai ya, bukan dengan bahasa bukan seperti yang ketik ya, merangkai sirkuit. Kabel-kabel yang dihubung-hubungkan, kita memerlukan beberapa hari. Untuk yang playnya itu ya, apanya disambungkan satu-satu. Nah, itu seperti awal telepon ya. Kalau awal-awal telepon itu juga seperti itu. Kita mau nelpon tidak bisa langsung ke tujuan, kita ke operator dulu. Tolong hubungkan nomor sekian. Nah, dia menghubungkan satu kabel. Oh, nomor 1, 2, 3, 4, 1. Yang kedua, 3, 4. Baru dia terhubung. Ya. Seperti itu dia. Awalnya komputer seperti itu. Sehingga memerlukan waktu yang lama karena bisa diprogram, tapi dia programnya adalah merangkai ya. Seperti kita memakai rangkaian digital kemarin kan, ada itu. Merangkai dasar elektronika. Satu-satu.
Yang itu tadi dia untuk meng-on dan off-kan itu apa tabung atom. Sehingga memerlukan listrik yang sangat besar. Beratnya sampai 30 ton. Sumur tabung hampa itu jadi masalah karena listriknya besar dan cepat rusak. Dayanya besar, cepat rusak karena panas ya. Memerlukan maintenance. Kemudian setelah ditemukannya semikonduktor yang 47 Desember, akhir 7 yang 7 Desember. Nah, di sini perkembangan peralatan elektronik itu berkembang. Nah, semikonduktor, kemudian tahun 58 atau 11 tahun setelah itu ditemukan IC. Sebelum IC di semikonduktor saja itu yang menghasilkan dioda transistor itu ya, itu perkembangan peralatan-peralatan yang besar-besar tadi akan menjadi lebih kecil. Apalagi dengan ditemukannya IC, sehingga IC itu adalah dia juga isinya saklar-saklar juga ya. Dengan jumlah yang banyak dengan ukurannya lebih kecil. Jika tadi ukuran yang sama, semikonduktor transistor tadi memerlukan 100, dia cukup satu IC saja. Atau sekarang sampai jutaan. Ekivalen IC, satu IC itu ekivalen jutaan transistor. Jangan dibayangkan transistornya disusun sejuta, bukan ya. Fungsinya ya. Jadi kalau satu transistor sebagai saklar ya. Satu saklar hanya satu transistor. Nah, itu bisa jutaan sekarang. Sehingga peralatan-peralatan elektronik makin lama makin kecil dan kemampuannya jauh lebih tinggi. Nah, PC sekarang saja itu jauh lebih bertenaga atau lebih fungsinya ya jauh lebih tinggi daripada yang dulu namanya mainframe. Tahun 80-an, 90-an. Nah, di Indonesia itu mainframe yang ada itu hanya PTN dulu, sekarang DI ya. Tentara Indonesia. Itu bukan di Indonesia, di Asia Tenggara gitu ya, terbesar itu. Mainframe-nya DI. Nah, pada saat penerbangan hanya di Bandung, satu Asia Tenggara. Itu masih dia menggunakan, itu sudah menggunakan IC itu ya. IC. Nah, cuma karena perkembangan IC-nya, nanti kita lihat perkembangan prosesor ya. Menggunakan RTL, resistor, itu transistor logic. Nah, kalau kita nanti dia ada transistor logic. Itu masih IC yang belum berkembang. Prosesor pertama dikembangkan tahun 71 oleh Intel. Bukan prosesor 4004, 4 bit ya, yang dipatenkan. Nah, disinilah mulainya revolusi prosesor yang sampai sekarang sudah ada yang 120. Walaupun di pasaran itu masih 64 ya, kebanyakan. Nah, awal-awalnya komputer itu tidak di program, jadi dia untuk pemrograman menggunakan sirkuit tadi ya, dengan pemindahan penyusunan rangkaian dengan kabel. Sangat rumit. Muncullah bahasa bahasa pertama adalah bahasa mesin. Bahasa mesin itu adalah bahasa binar ya. 0101 perintahnya 0101, datanya 0101, semua 0101, sehingga sangat menyulitkan. Tapi jauh lebih mudah dibandingkan dengan sirkuit rewiring tadi ya, pekabelan tadi ya, pekabelan jaringan. Jauh lebih mudah. Pekabelan tadi membutuhkan jumlah orang banyak dan waktunya lama. Bisa satu orang kerja, 1 orang ya. Tapi masih karena dia binar itu, jadi masih susah. Yang disimpan di memori komputer sebagai kelompok instruksi yang disebut program. Sehingga sama komputer yang menggunakan wiring tadi dengan bahasa mesin juga. Untuk menjalankan komputer orang harus bisa bahasa jadi bahasa program dulu, dibuat dulu programnya baru jalan. Ini lebih efisien. Tetapi masih memerlukan waktu yang lama, tapi jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengkabelan tadi ya. Karena kode-kodenya banyak tadi. Nah, ini dia yang mengembangkan matematika John Neumann ya. Orang yang pertama mengembangkan sebuah sistem untuk menerima instruksi dan menyimpannya dalam memori. Memori di sini ada RAM ya, jadi kalau listrik mati hilang. Bukan jalan. Kan? Kemudian dia disimpan di RAM. Nah, lalu dia akan perintah, nanti akan kita bahas satu-satu. Sehingga komputer di sini disebut dengan von Neumann machine. Karena dia lah yang menentukan awal dari pemrogramannya ya. Sehingga komputer itu tidak perlu lagi kita menyambung kabel. Nah, walaupun sebelumnya konsepnya dari bebek itu maka
menggunakan konsep jauh sebelum pengalaman sudah ke aplikasi. Jadi itu secara konsep, kemudian ada lagi kembangkan aplikasinya gimana. Ini juga beberapa matematika yang lainnya, tidak berdiri sendiri seperti itu. Tahun 50-an ini bahasa assembly. Itu lebih menyederhanakan bahasa mesin tadi. Kalau bahasa mesin kan hanya 0101. Nah, di bahasa assembly sudah ada bahasa manusia, walaupun terbatas ini yang singkat ya. Dia hanya 3 angka ya, 3 huruf ya. Contohnya add untuk menjumlahkan. Nah, kalau bahasa mesinnya, add itu adalah bahasa mesin sendiri. Nanti kita lihat ya, setelah assemblernya bahasa mesinnya apa. Add ini dia bahasa mesin 0101 juga. Ini dia kalau dibilang binarnya itu tadi 0100 0111. Kan lebih mudah add daripada 0100 0111 gitu ya. Yang di bawahnya di bahasa mesinnya kan. Nah, baru add-nya apa? Nah, kalau bahasa mesin ya kok bilangan lagi. Kalau add kita umpamanya hexa, bahasa mesin hexa itu jumlah kita jumlah kali mesin ini semua. Ini baru add-nya. Umpamanya nanti add AL, BL. Nah, di sini juga AL-nya bahasa mesin 0101, BL-nya 0101. Nah, ini tidak lebih mudah. Tapi ini bahasa assembler itu adalah bahasa yang paling susah dibandingkan bahasa matematika tinggi. Nah, sudah lebih mudah daripada mesin, tapi masih susah juga gitu ya, termasuk susah. Karena dia makanya disebut bahasa tingkat rendah ya. Dia itu sangat detail dan rinci. Ya, satu-satu baris, tidak bisa dia global seperti bahasa tingkat tinggi. Nah, nanti makanya kenapa bahasa tingkat tinggi berkembang. Nah, sampai bahasa assembler, bahasa mesin assembler itu juga sama. Orang-orang menjalankan komputer adalah orang-orang yang mengerti bahasa pemrograman. Karena dia harus mengerti, kalau ini dia bukan menulisnya saja, dia mengerti hardware-nya komputer. Karena bahasa mesin dan bahasa assembler itu, dia harus mengerti hardware-nya komputer. Bahasa tingkat tinggi tidak terlalu perlu. Hanya hal tertentu saja yang diperlukan. Kalau ini harus semuanya harus tahu. Karena dia harus tahu registernya apa. Nah, ini bahasa assembler, bahasa mesin. Cuman assembler dan bahasa mesin itu, kalau bahasa assembler sudah ada bahasa manusianya. Bahasa mesin tidak ada 0101 semua. Add 0101 ini. 01, 00, 01. Yang lain, kalau bahasa assembler sudah add. Sum, nanti ada juga yang lainnya. Move, untuk pindah. Nah, ini semuanya bahasa 0101. Nah, karena susahnya bahasa assembler itu, mulailah dikembangkan bahasa tinggi. Ini bahasa tinggi pertama jadi lomatic. Sehingga ini lebih mudah untuk diprogram, lebih mendekati bahasa manusia. Kemudian pada tahun yang sama, ini biasanya digunakan untuk orang-orang teknik ya. Fortran, formula translator. Itu biasanya disebut sebenarnya umum juga, tapi kebanyakan digunakan. Sebelumnya ada itu bahasa basic. Kalau translation atau Fortran itu dia ada program eksekusinya sama dengan bahasa mesin tadi. Dia di-compile nanti menjadi bahasa yang dikenal komputer. Ini sama. Ya kan kalau basic nanti dia translator ya akhirnya. Ini. Yang diterjemahkan tidak ada bahasa eksekusinya. Juga dengan formula Fortran ini programmer bisa mengembangkan program yang bisa digunakan. Tidak perlu dia belajar, hanya menjalankan. Operator aja dia, perlu membuat. Jadi kita mengetik the word, itu kan kita operator the word. The word-nya tidak perlu kita buat kan, sudah digunakan. Ini masih banyak digunakan. Kemudian ada yang sama, mirip Algor ya, Algor banyak sama juga bahasa manusia. Kemudian khusus bisnis, COBOL, tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya, karena sekarang kita untuk nulisnya Word, untuk spreadsheet-nya Excel, gitu, macam itu ya. Untuk ininya PowerPoint, untuk itunya adalah itunya ya, sudah ada semua. Nah itu awal seperti itu sebenarnya digunakan oleh oleh Macintosh, Apple. Sedangkan
Intel dengan Microsoft-nya masih berdiri sendiri-sendiri. Masih diketik perintah baris dia, sedangkan Apple dengan Microsoft sudah menggunakan perintah ketika sekarang ini grafik, walaupun belum halus sekarang ya, tapi itu masalah layar komputernya. Kondisi lainnya RPG bisa dia membuat lebih cepat ya. Tidak terlalu banyak kita mengetik program. Kalau COBOL sama COBOL, Pascal, Fortran itu banyak pengetikan. Di sini dia report program kreatornya tidak terlalu banyak kita. Dia bisa terjemahkan lagi gitu ya. Ini beberapa yang saya perkembang sekarang. Basic itu awal DOS dari Microsoft itu dia langsung ke basic. Nah, cuma basic ini dia setiap barisnya harus dikasih nomor urut 10, 20, 30, 100, 200 seperti itu ya, 1000, 2000. Nah, Pascal tidak nih, baru nanti ada C, ya. C itu mulainya berasal dari bahasa B, ini adalah bahasa yang dari kampus awalnya ya. Itu kemudian ya C, kemudian menjadi C++, C#, ya. Kemudian ada Java sekarang, Pascal udah mulai kan ada. Awalnya ini basic tadi digunakan untuk banyak sistem komputer awal. Ini saya masih ngalamin basic. Jadi kalau kita menjalankan komputer, ke basic dulu, baru kita keluar, dia baru ke prompt. Di komputer itu pakai disket ya, hard disk sendiri. Kemudian baru muncul hard disk. Artinya drive-nya masih AB, harusnya langsung C. Ya. Nah, makanya kenapa sekarang itu hard disk itu di komputer kamu langsung C kan, kan? Nah itu juga seperti itu. Kalau dulu ada drive A, drive B, drive C hard disk. Kalau habis tambahan baru D. Ini dia basic. Bentar ya. Ya Pak, ini kita sebentar ya, ini kita ini dulu ya, soal istirahat sebentar ya. Iya Pak.